Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini ya? Semoga selalu sehat pasti harapannya. Dan membersamai Anda hari ini senang sekali saya Kori Hafizah kembali menjumpai Anda dalam Bincang iNews. Kali ini pemirsa kita akan berbincang-bincang mengenai pentingnya literasi bagi generasi muda. Pastinya literasi yang kita harapkan juga bisa memberikan dampak positif begitu ya, untuk memberikan pemahaman yang lebih luas lagi untuk generasi-generasi penerus bangsa kita. Sudah hadir bersama saya di studio Bintang iNews Pak Akam Mahfuz, Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lombok Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kabar warahmatullahi baik. wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat, tetap semangat. Insya Allah. Insya Allah. Ini kita berbicara mengenai pentingnya literasi bagi generasi muda ya Pak Kadis ya. Tapi saya ingin Pak Kadis terlebih dahulu memperkenalkan kepada masyarakat. Karena masyarakat pasti banyak juga yang memang mereka sering mendengar istilah literasi. Tapi kadang mereka juga bingung literasi itu apa sih? Karena yang masyarakat tahu hanya membaca, menulis istilah-istilah seperti itu. Yang kadang juga ini juga orang paham artinya berarti bisa di jalankan begitu. Ya. Silakan. Literasi itu kalau disederhanakan ketika kita misalnya di sekolah dasar gitu ya, literasi itu kemampuan membaca dibarengi dengan kemampuan menulis dan menganalisis. Kalau di basically ya literasi yang paling dasar itu ya calistung di kelas 1, 2, 3 SD itu membaca, menulis dan berhitung. Nah, berhitung ini bagian dari analisa, kemampuan menganalisis. Nah, bahwa hari ini kemudian membaca itu tidak hanya menjadi kewajiban di dalam pendidikan. Ya, dia menjadi kewajiban dalam kehidupan sebenarnya kan? Dalam kehidupan. Dalam kehidupan. Berarti di semua aspek. Di semua aspek. Jadi membaca itu tidak hanya kemudian kita dalam konteks hanya huruf, ya, hanya angka atau aksara gitu ya, tapi kemampuan membaca alam pun adalah literasi, ya kan? Tetapi bahwa kemudian hari ini kemampuan membaca, menulis dan berhitung itu menjadi kemampuan dasar dalam literasi, betul, ya, karena memang pemikiran-pemikiran kita ini kalau tidak disimbolisasi dan kemampuan membaca simbol, ya, bayangkan loh, Allah, kebetulan saya mohon maaf Muslim, ya, Iqra itu menjadi perintah Allah yang pertama kepada Muhammad. Baca ya. Baca. Dan itu luas artinya baca. Ya, baca. Tidak hanya membaca apa yang menjadi terekam dalam huruf dan angka, tapi membaca alam semesta. Ya, itulah literasi. Nah, hari ini kan berkembang dia, gitu ya. Jadi tidak lagi hanya calistung itu. Nah, ini menarik ya. Kita dulu terkenal ya dengan angka-angka buta huruf yang tinggi. Ya. Nah, Indonesia secara umum alhamdulillah sudah mulai agak ngentas nih, ya. Setidaknya 97% sudah bebas dari buta huruf. Ya. Nah, apalagi di NTB. Tetapi kemudian apakah itu menjadi gambaran dari kemampuan menganalisa dan kecerdasan lain yang kemudian menggeret literasi tidak hanya selesai dengan hanya membaca dan menulis? Kan tidak. Dia juga berkembang. Sehingga literasi hari ini tidak hanya itu, tapi literasi menjadi sangat berkembang. Setidaknya ada, nah kita kenal hari ini namanya literasi digital, ada literasi keuangan, ada literasi teknologi, dan seterusnya. Banyak jenisnya literasi. Banyak sekali. Literasi media. Tapi memang dasarnya itu, ya, membaca, menulis, dan menganalisis. Nah, menghitung itu bagian dari analisa. Oke. Baik, kalau menurut Pak Kadis, ini kita masih berbicara mengenai literasi ya. Apa sebenarnya manfaat ataupun tujuan literasi ini? Literasi itu tidak hanya untuk si orang ini mampu dari tidak tahu menjadi tahu, tapi dia sendiri kemudian mampu mentransformasi pengetahuannya di bahasa saya itu diobjektivasi, ya, agar orang paham tentang ya pikiran dia, maka dia harus mampu meliterasi. Nah, literasi itu tentu ketika saya bicara dengan Anda, basically saya ini meliterasi. Jadi tidak hanya sekedar ini menjadi transformasi pengetahuan, tapi lebih daripada itu. Oke.
gitu loh. Jadi bukan hanya untuk pengetahuan bagi yang mohon maaf misalnya membaca ataupun menulis, tapi juga bisa ditransformasi untuk misalnya komunikasi begitu ya, untuk memberikan apa yang menjadi pikiran mereka. Betul, betul. Kalau literasi hanya kita terjemahkan sebagai bagian dari pendidikan yang merubah manusia dari dia tidak tahu menjadi tahu gitu ya. Tapi ini kemampuan literasi itu adalah mampu mentransformasi pikiran kepada, katakan pikiran yang hanya konseptual, dia mampu diutarakan, dibicarakan, dan dipahami oleh orang lain. Sehingga lahirlah interaksi sosial yang lain. Tentu semakin tinggi kemampuan literasi seseorang, maka semakin tinggi pula kemampuan dia mentransformasikan pikirannya kepada yang lain, gitu loh. Entah dalam bentuk bicara, entah dalam bentuk karya. Nah, yang jadi persoalan kita kan itu hari ini. Ya. Jadi semua orang butuh literasi. Wajib. Sekali lagi, kalau saya yang umat Muslim atau misalnya dia kita kaitkan dengan pendidikan, ya, ada kredo pendidikan namanya long life education, ya, bahwa belajar itu adalah seumur hidup. Maka toolsnya itu adalah literasi. Dia hanya alat. Nah, sebagai alat, semakin tinggi kekuatan penggunaan alat, maka semakin tinggi pengetahuan seseorang. Semakin tinggi pengetahuan seseorang yang berimbas kepada pengetahuan masyarakat, maka semakin tinggi peradaban seseorang, sebuah bangsa. Oke, baik. Pak Kadis, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Masih mengenai bagaimana pentingnya literasi bagi generasi muda. Kita juga ingin tahu ya, seperti apa juga yang sudah dilakukan oleh perpustakaan daerah di Kabupaten Lombok Barat ini untuk memberikan ataupun untuk mensupport masyarakat ini untuk bisa tetap memperbanyak literasi, kemampuan literasi mereka bisa ditingkatkan. Kita jeda, pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.